Oke teman-teman, selamat sore. Saya lagi di stasiun Lempuyangan. Hari ini tanggal 26 Desember 2024. Sekarang hari Kamis. Ini saya lagi di stasiun Lempuyangan, mau naik kereta api teman-teman. Nah, kali ini saya mau naik kereta api dari Jogja menuju Jakarta. Tapi kereta ini nggak biasa karena saya mau naik kereta api Motis Nataru teman-teman. Kereta api angkutan sepeda motor dan angkutan sepeda motor gratis yang hanya jalan di musim-musim libur Nataru dan libur Lebaran. Nah, untuk tarif Motis sendiri yang saya naiki ini sebesar 59.000 dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Jadi bagaimana perjalanan kali ini? Simak video sampai selesai. Jangan lupa like, komen, serta subscribe teman-teman. Kita langsung boarding aja karena kereta api Motis Nataru yang akan saya naiki udah standby di jalur 2 kabarnya. Oke, kita boarding langsung yuk teman-teman. Jadi kereta api Motis Nataru ini merupakan kereta dengan kelas ekonomi subsidi ya, 104 duduk seperti kereta api Bengawan, kemudian kereta api Erlangga, kemudian kereta api Serayu dan kereta-kereta lokal yang kursinya itu hadap-hadapan, ada dengkul dan duduk tegak. Nah ini ya, Motis Nataru keberangkatan 15.20, tujuan akhir Pasar Senen di jalur 2. Oke, kita langsung naik aja ya. Sekarang udah jam 14.48. Ya masih ada setengah jam lah buat lihat-lihat keretanya bentar. Tapi ini suasana sore di Lempuyangan rame banget teman-teman. Nah itu ya, rangkaian Motis lagi dilansir. Jadi kita langsung boarding aja. Dan di stasiun Lempuyangan ini terdapat dua opsi untuk boarding teman-teman. Ada opsi manual dengan menggunakan KTP dan harus cetak tiket. Sementara ada juga opsi menggunakan face recognition, tidak perlu cetak tiket dan tidak perlu menyiapkan identitas teman. Tinggal scan wajah aja langsung bisa boarding. Oke, ini ya, kita udah masuk dalam dan rangkaian Motis lagi dilansir nih. Kita lihat bentar yuk, rangkaian Motis langsirannya seperti apa. Jadi untuk rangkaian Motis pada perjalanan kali ini menggunakan sarana ekonomi 100% tempat duduk ketiga split yang terdiri dari 5 kereta. Ada ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3 hingga ekonomi 5 serta membawa 1 kereta resto pembangkit dan 5 kereta bagasi untuk angkutan motor. Dan ini dilansir oleh lokomotif RNB CC 201 8915 yang jadi juru lansir Lempuyangan terbaru di tahun 2024 akhir teman-teman. Baru aja dimutasi dari Sumatera ke Pulau Jawa dan ini merupakan lokomotif milik Dipo Induk Sidotopo. Ini ada lokomotif, di ujung sana ada lokomotif. Jadi ibarat kayak push-pull ya, ada 2 lokomotif di ujung kereta. Nah nanti saya mau naik di kereta ekonomi 5 nih. Udah standby di depannya tapi kita harus jalan ke sana teman-teman karena nggak ada crossingan di sini ya. Kita langsung aja naik ke ekonomi 5. Oke, ini dia ekonomi 5 yang saya naiki. Saya akan duduk di seat nomor 4E dan nomor kecil di depan, jadi saya dapat di sini teman-teman dan pas banget, jendela full dan di depan. Kemudian untuk ekonomi yang saya naiki pada perjalanan kali ini kita akan menggunakan sarana K3 00721 milik Dipo Induk Jakarta Kota buatan 2007 nomor urut 21. Dan yang saya suka ini keretanya barusan perawatan teman. Nah perawatan barusan tanggal 29 November 2020, jadi masih lumayan seger, nggak benjol dan nggak ada kendala apapun ya. Dan di dalam tadi saya masuk bentar tuh masih bau cat. Untuk di ekonomi 5 kali ini menggunakan Trainmark E dengan bogi K5. Ini K3 atau kereta ekonomi yang bisa dipacu hingga kecepatan 100 teman-teman. Jadi kita bakal ngebut juga sehingga waktu tempuh dari Jogja ke Jakarta itu lumayan cepat, cuma 7,5 jam kalau nggak salah di kayak akses lihatnya. Nanti saya cantumkan deh di layar teman-teman. Jadi kereta Motis ini harganya juga lebih murah, ini 59.000 dan Progo itu 200.000-an teman-teman. Jadi ya selama liburan ini Motis bisa jadi opsi terbaik buat teman-teman yang bepergian dari Jogja ke Jakarta atau sebaliknya. Pemberhentiannya pun juga sedikit, nanti kita lihat ketika nemu papan rute di dalam keretanya.
Rangkaian ini adalah rangkaian modus Nataru. Jam keberangkatan pukul 15 lebih 20 menit. 40-41 diberikan. Tepat pukul 15.19 kereta Motis Nataru berangkat Lempuyangan tujuan Jakarta. Selamat sore, selamat datang di kereta api Motis Nataru yang akan mengantarkan kita ke stasiun tujuan akhir, stasiun Kampung Padan. Kami informasikan bahwa kereta api Motis Nataru, perkenalkan saya Ngatiman sebagai konduktor yang bertugas di dalam perjalanan kereta api Motis Nataru pada siang sore hari ini. Apabila pelanggan membutuhkan bantuan ataupun informasi, bisa menghubungi saya secara dan kami informasikan kembali bahwa perjalanan kereta api Motis Nataru adalah perjalanan kereta api bebas asap rokok. Oleh karena itu, pelanggan dilarang merokok di dalam kereta. Di antaranya adalah di dalam ruangan kereta, di bus sambungan kereta ataupun di toilet. Apabila kami dari petugas mendapati pelanggan yang tetap merokok di tempat yang disebutkan tadi, dengan tentu pelanggan tersebut segera kami turunkan di kesempatan pertama. Kemudian kami tekankan juga kepada pelanggan kereta api Motis Nataru di dalam melakukan perjalanan dimohon naik ataupun turun untuk disesuaikan dengan relasi yang tertulis di dalam tiket masuk. Kereta api Motis Nataru ini dipacu bisa hingga kecepatan 100 km per jam, teman-teman. Tapi untuk kecepatan operasional atau rata-rata ini cuma 97 ya. Tapi terhitung ngebut untuk ukuran rangkaian kereta ekonomi 100 tempat duduk seperti ini. Untuk fasilitas di kereta ekonomi 5 ini ada AC, kemudian ada rak bagasi atas yang bisa teman-teman pakai untuk menaruh tas dan barang-barang bawaan teman-teman. Kemudian untuk fasilitas AC ini menggunakan AC split ya, seperti di rumah-rumah, AC tidak paten. Kemudian untuk di setiap jendela ini ada korden yang bisa dibuka tutup, dan dengan tentunya kursi yang adu dengkul dan hadap-hadapan. Dan untuk legroomnya ya standar kursi adu dengkul pada umumnya, teman-teman. Nggak bisa dihabiskan, bisa untuk selonjor. Jadi menurut saya impresi pertama di kabin kereta ekonomi 5 rangkaian Motis Nataru kali ini, ini AC-nya dingin banget sih menurut saya, teman-teman. Ya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin juga, jadi plus bagi saya. Dan kemudian untuk kenyamanan dan kebersihan, ini impresi pertama, tidak terlalu berisik dan tidak terlalu banyak getaran seperti di kereta ekonomi New Image ya. Oh ya, teman-teman, buat toilet di kereta ekonomi 100 tempat duduk itu terletak ada 2 ya. Yang satu ada di ujung sana dan yang satu ada di belakang saya ini. Ini toilet sebenarnya. Nah, untuk first impression toiletnya sih menurut saya wangi, toiletnya bersih, kemudian tidak ada aroma buruk, dan lumayan luas sih untuk ukuran kereta ekonomi. Dan ada yang satu kursinya, yang satu pakai kloset duduk, dan yang satu pakai kloset jongkok.
Nataru tidak lama lagi akan tiba di stasiun Kutarjo. Bagi pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutarjo, kami persilahkan untuk segera mempersiapkan diri, diperiksa, teliti dan cek kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam kereta ataupun tertukar. Informasi pintu keluar stasiun Kutarjo berada di sebelah kanan. Pintu keluar berada di pintu kereta sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api Motis Nataru. Stasiun Kutoarjo, pemberhentian pertama kereta api Motis Nataru dengan tujuan stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita disambut hujan teman-teman, ini deras banget. Tapi untungnya ini udah ada kanopi yang bisa menjaga teduh dari hujan. Tapi walaupun juga itu, ini masih kecepatan air nih teman-teman. Dan stasiun Kutoarjo juga udah pakai peron tinggi, jadi penumpang lebih nyaman untuk naik kereta api di stasiun Kutoarjo. Ini kita masuk di jalur 2 dan akan diberangkatkan lagi nanti sekitar 10 menit ya, karena setiap pemberhentian stasiun untuk kereta api Motis Nataru ini berhentinya 10 menit terus teman-teman. Jadi dari stasiun awal hingga akhir tuh walaupun cuma berhentinya sedikit, tapi waktu tempuhnya lama ya karena berhentinya lama gitu. Akan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo pada pukul 16:25 menit. Nah, 16.25 menit, sekarang 16.13, jadi masih ada 12 menit lagi untuk berhenti teman-teman. Ya lama ya, karena kereta Motis ini harus naik turunkan sepeda motor, jadi butuh waktu yang lama. Nggak seperti kereta-kereta biasa pada umumnya ya. Nah ini dia teman, papan rute perjalanan untuk kereta Motis Nataru. Ada pemberhentiannya cuma dikit banget ya. Ada Lempuyangan, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Pejagan, dan Pasar Senen. Ini udah rasa kayak kereta Argo, berhentinya dikit banget. Pukul 16:24, persiapan 1 menit lagi kereta api Motis Nataru akan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo teman-teman. Stasiun berikutnya, stasiun Purwokerto, kita akan berhenti masih lumayan lama, 2 jam lagi lah kira-kira, untuk mencapai tujuan stasiun berikutnya di Purwokerto. Oke, tepat 16.25 berangkat. Oke, itu dia kereta api Pasundan KA 240 dengan lokomotif livery WNB 2 garis biru. Papasan di stasiun apa nih teman-teman? Lagi tambahannya Kak. Itu aja. Beli apa? Pakai QRS. Itu apa? Itu apa? Beli coklat. Sama snack camilannya enggak sekalian kan Kak? Ada air mineralnya barangkali. Iya, jadi sama air mineral. Minumnya ada apa aja mas? Minumannya ada kopi hitam, ada wedang, ada teh panas, ada hot coklat Kak. Wedangnya satu aja mas? Wedangnya satu. Ah. Barusan kita melintas di terowongan hijau, terowongan terpanjang di jalur selatan, dan saya baru aja beli minuman hangat nih, yaitu wedang serai jahe lemon geprek, andalan saya kalau naik kereta api ini, karena ini menghangatkan badan banget dan seger lah minumannya. Lumayan nih, dingin-dingin naik kereta Motis, kita minum yang hangat-hangat.
Oke teman, barusan kita melintas langsung stasiun Kroya. Dan ini barusan ada lokomotif Serayu 203-987 sedang langsiran. Dan kita akan berbelok ke utara menuju arah Purwokerto dan Cirebon. Sementara di depan sini adalah percabangan jalur menuju arah Bandung via Tasikmalaya dan Banjar, teman-teman. Oke, kereta api Motis Nataru tiba di stasiun Purwokerto pada pukul 17:38. Pemberhentian berikutnya setelah di stasiun Kutoarjo tadi ya. Setelah ini kita akan berhenti di Cirebon, lalu akan bablas langsung ke Jakarta Pasar Senen tanpa berhenti, teman-teman. Nah, kita bertemu kereta api Java Priority relasi Gambir Yogyakarta, kereta termewah di libur Nataru. Selamat datang di Purwokerto. Kereta api Motis Nataru tiba di jalur 2 stasiun Purwokerto. Dan kita bertemu kereta termahal di Indonesia, termewah sih, kereta wisata retro. Ini ada kereta wisata Java Priority relasi Gambir Jakarta tujuan Yogyakarta. Stasiun Purwokerto. Sebelum turun periksa dan teliti kembali barang Dua kereta yang berbeda kelas ekonomi subsidi, kereta Motis Nataru dan kereta Java Priority kelas mewah imperial dan priority. Kami informasikan kereta api tambahan Pasar Senen Solo tujuan akhir stasiun Solo Balapan akan kami berjaga. Terima kasih. (17.48) Java Priority berangkat stasiun Purwokerto.
Doain bisa naik kereta ini teman-teman kalau jalan lagi ya. Ini kereta termahal di liburan Nataru kali ini. Kereta api Motis Nataru ini berhenti di tiap stasiun itu lama banget loh, 10 sampai 15 menitan. Dan ini semua penumpangnya tuh sampai nunggu di luar buat merokok, buat minum-minum dan ya meregangkan kaki lah biar gak kecapean duduk lama dari Jogja ke Jakarta. Motis Nataru berangkat Purwokerto itu dijadwalkan pada pukul 17.55. Sekarang pukul 17.51, jadi ya masih ada 4 menitan lah untuk istirahat bentaran di stasiun Purwokerto teman-teman. Ini kereta santai, tapi larinya juga ngebut. Ya namanya juga kereta tambahan ya, dan kelasnya tuh kelas ekonomi gitu. Persiapan kereta api Motis Nataru berangkat dari stasiun Purwokerto pada pukul 17.55. Jalur 295 telah diberikan. Aspek hijau aman untuk berangkat Purwokerto menuju arah Karangandul. Pemberhentian berikutnya untuk kereta api Motis Nataru adalah stasiun Cirebon Perujakan teman-teman. Kita lihat proses keberangkatan kereta api Motis Nataru dari stasiun Purwokerto. 40 diberikan. Satu 935 tepat 17.55 Motis berangkat Purwokerto. Oke teman-teman, jadi untuk membeli tiket kereta api Motis, teman-teman bisa ada dua opsi nih. Yaitu yang pertama ada teman-teman bisa kunjungi website Motis DJKA atau Instagram Motis DJKA ya. Untuk akunnya udah saya cantumkan di layar, teman-teman bisa kunjungi nanti ketika video ini sudah selesai. Nah, selain itu, teman-teman yang ingin bepergian naik Motis ini biasanya tersedia di masa libur angkutan Nataru dan di masa angkutan Lebaran teman-teman. Jadi bisa lah jadi opsi untuk bepergian atau mudik ketika masa libur Nataru dan masa libur Lebaran. Untuk Motis sendiri ini skemanya ada dua teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa mendaftar di website DJKA Motis dengan syarat membawa motor bepergian dari kota asal teman-teman menuju tujuan teman-teman. Misal dari Jogja ke Jakarta, teman-teman tinggal daftari motor teman-teman. Mungkin untuk Motis Lebaran nanti harganya bisa berbeda ya dengan Motis Nataru, bisa lebih mahal dan bisa lebih murah juga. Dan untuk opsi kedua, untuk naik kereta api Motis Nataru, teman-teman bisa menunggu 12 jam sebelum keberangkatan kereta api Motis Nataru. Misal nih, saya tadi hari ini tanggal 26 Desember. Nah, saya tadi pagi bangun jam 3 pagi hanya untuk menunggu kuota tiket Motis di akses baik KAI dibuka ya teman-teman. Karena dibukanya tuh nggak mesti dibuka, karena harus menunggu apakah kuota secara umumnya itu masih ada dan masih sisa ya. Ini aja walaupun rame tapi nggak terlalu penuh. Ada beberapa kursi kosong seperti di sebelah saya ini. Ini kursinya kosong, nggak ada yang naik. Jadi ya buat teman-teman yang ingin naik Motis itu bisa nunggu 12 jam sebelum keberangkatan. Biasanya kalau Motis Lebaran juga bakal dibuka di KAI Akses itu 12 jam sebelum keberangkatan kereta api Motisnya. Oke, jadi untuk di KAI Akses sendiri, kereta api Motis Nataru ini dijual dengan harga 59.000 teman-teman. Untuk full trip ya dari Jogja ke Jakarta. Sementara untuk tiket parsialnya atau setengah jalan, misal dari Jogja ke Purwokerto, Jogja ke Kutoarjo atau Purwokerto Cirebon, Purwokerto Jakarta, Purwokerto Jogja, itu tiketnya cuma 37.000 untuk Motis Nataru tahun 2024-2025 kali ini. Jadi ya harganya cukup murah ya, terjangkau, lebih murah tapi perjalanannya lebih cepat daripada kereta api reguler. Ini cuma 7,5 jam. Oke, kita masih berada di peta antara stasiun Cirebon dan stasiun Purwokerto dengan pemberhentian berikutnya di stasiun Cirebon Perujakan. Kereta api Motis Nataru benar-benar berhenti selatan.
Kereta api Motis Nataru akan segera tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Pada pukul 19.36, kereta api Motis Nataru tiba di stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Awal sekitar 14 menit. Gila ya, mantap. Dan kita kereta ngebut, tapi santai. Tapi bisa awal sampai 15 menitan. Kereta api Motis Nataru berhenti lama banget di stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Karena tadi kita awal sekitar 15 menit, jadi pemberhentian. Jadi berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ini totalnya setengah jam lah kira-kira. Dan ini penumpangnya pada nongkrong-nongkrong di luar, pada ngerokok, dan ada tadi beli jajan dan makan. Saya tadi beli nasi dulu, teman-teman. Keburu ya untuk jajan-jajan atau sekedar istirahat di luar kereta bentaran sambil nunggu kereta api Motisnya diberangkatkan lagi dari stasiun Cirebon Perujakan. Untuk keberangkatan Motis Nataru dari Cirebon sendiri dijadwalkan pada pukul 20.06 atau 8.06 malam. Baru berangkat Cirebon Perujakan lagi menuju langsung tujuan akhir Pasar Senen, nggak pakai berhenti, nggak pakai disusul, nggak pakai ngalah dulu sama kereta lain. Jadi ini kereta ekonomi tapi rasanya kayak kereta Argo, teman-teman. Berhentinya dikit banget dan sering banget awal sehingga bisa mempercepat waktu tempuh juga. Setelah berhenti sekitar 30 menit, kereta api Motis Nataru persiapan berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Setelah ini pemberhentian terakhir stasiun Pasar Senen Jakarta. 40 diberikan. Berangkat Cirebon Perujakan. Bro ya. Kereta api Motis Nataru tepat berangkat pukul 20.06 dari stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun berikutnya stasiun Pasar Senen Jakarta, teman-teman. Kita akan tiba di tujuan akhir setelah ini, nggak pakai berhenti di stasiun Jatibarang, kemudian Jatinegara, Bekasi, Cikarang. Jadi langsung ke Jakarta Pasar Senen. Nah, terlihat ini ada penumpang-penumpang yang bawa helm, teman-teman. Ini adalah penumpang yang naik motif sambil bawa motor ke Jakarta. Mantap ya. Totalitas mudik naik kereta api, bawa motor, dan bawa helm.
Persiapan kereta api Motis Nataru akhirnya akan segera tiba di tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen, teman-teman. Tapi untuk rangkaiannya ini nanti akan lanjut hingga stasiun Kampung Badan Jakarta dan masuk ke stasiun Jakarta Gudang guna bongkar muat kereta bagasinya ya. Ini kita sedang melaju di peta antara stasiun Jatinegara Pasar Senen. Oke teman, kereta api Motis Nataru tiba di stasiun Pasar Senen pukul 23 lewat 1 menit. Kita masuk di jalur 6 teman-teman, mengalami keterlambatan sekitar 5 menit. Selamat datang di kota Jakarta. Terima kasih K3000721 milik Jakarta Kota yang telah mengantar kita dari Lempuyan ke Pasar Senen Jakarta. Kita check out yuk teman-teman, pulang dari stasiun Pasar Senen. Jadi ya singkatnya, kereta api Motis Nataru ini sangat worth it teman-teman, buat bepergian dengan murah dari Jogja ke Jakarta. Tarifnya 59.000 dan waktu tempuhnya cuma 7,5 jam dan berhentinya dikit teman-teman, dan bisa lebih efektif dan efisien untuk perjalanan kereta api. Kalau teman-teman nih, apakah bakal naik Motis di libur lebaran nanti, atau teman-teman bisa, atau teman-teman punya opsi lain ketika mau mudik naik kereta api? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi kita udah naik kereta api Motis dari Jogja ke Jakarta, dan kesimpulan akhir di video kali ini, menurut saya Motis itu sangat worth it ya. Dari Jogja ke Jakarta cuma 59.000. Jadi buat teman-teman yang ingin naik kereta api Motis di libur lebaran nanti, dan mungkin opsi di libur lebaran nanti bisa lebih banyak Motis, dan bisa jadi opsi buat teman-teman mudik di masa libur lebaran. Oke, jadi terima kasih dan sampai jumpa dari Underpass Pasar Senen. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya.